Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, di mana kita akan membahas sekarang. Kalau kemarin itu budaya-budaya Jawa dan segala macam, dan sekarang kita akan bahas sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara, di mana di pertemuan yang kedua ini kita tahu bagaimana peta konsep dari pembahasan ini. Yang pertama, pembahasan kita akan belajar tentang mempelajari perkembangan Islam di Thailand. Yang kedua, kita akan membahas perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Filipina. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Malaysia. Yang keempat, di semester ini kita akan bahas tentang perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Dan anak-anak sekalian, sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara ini tentu ada tahap-tahap perkembangan Islam, di mana kehadiran para pedagang muslim antara 7 Masehi sampai 12 Masehi, fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Nah, bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh hari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi bertepatan dengan 7 Hijrah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijrah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat. Jadi hingga menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan, walaupun dileran begitu. Anak-anakku, Gresik, terdapat sebuah batu nisan leran Gresik itu bertuliskan itu nisan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijrah bertepatan 1082 Masehi. Namun dari bentuknya, nisan itu menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi, seperti yang ditemukan di Campak, yakni berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. Maka terbentuknya kerajaan Islam antara 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara, dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, hal ini terus berlanjut anak-anak sekalian, hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Nah, Sultan Mansur Shah anak-anak sekalian wafat 1477 Masehi, yang merupakan sultan ke-6 kerajaan Malaka, telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka begitu. Adapun di bagian lain, khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat muslim, terutama di pesisir utara. Jadi wilayah-wilayah pesisir itu adalah wilayah-wilayah yang paling awal menerima pengaruh Islam. Nah, pelembagaan Islam anak-anakku pada fase ini sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Hal ini tidak bisa mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Maka sejarah perkembangan Islam di Thailand bisa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau negeri gajah putih, terletak di sebelah utara Malaysia anak-anak sekalian, dan sering dilukiskan sebagai bunga mekar di atas sebuah tangkai. Jadi Thailand berarti negeri yang merdeka karena mereka merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Jadi Thailand tidak pernah dijajah. Nah, di Thailand anak-anak sekalian, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di provinsi Phang Nga,
Songkha, lalu Naratiwat, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani, begitu. Nah, Islam masuk ke Thailand, kita tahu sejak pertengahan abad ke-19. Jadi Indonesia dulu, begitu. Abad ke-19 baru masuk ke Thailand. Jadi proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisi Kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai itu sebagai Patani Darussalam. Jadi Patani ini sebutan. Nah, Patani berasal dari kata Al-Fattani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Jadi karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal, maka perkembangan Islam di Thailand semakin besar, pesat, saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Bahkan saya, anak saya yang kelima itu diberi nama, dan karena teman saya ada dari Patani itu, saya minta nama dari teman saya itu, dan nama itu diabadikan menjadi anak saya yang kelima, ya Barami, itu bahasa Patani itu. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakhon, atau sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok, begitu. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh. Jadi seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Jadi Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bahwa bangsa Arab di Ayutthaya itu sebuah daerah di Thailand. Dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani itu menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai itu ada. Jadi lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi meski tidak diketahui secara pasti daerah mana yang lebih dulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab itu, akan tetapi secara historis Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama. Di Malaka, Aceh yang termasuk Nusantara, serta Malayan, Peninsula termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam atau Thailand. Maka secara garis besar masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, anak-anak sekalian. Yang pertama masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara. Dan yang kedua adalah masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani atau Thailand Selatan. Nah, Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan dari para pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan tentang asal mula berdirinya Masjid Jawa ini. Nah, Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Nah, kesempatan ini tentu tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam, anak-anak sekalian. Jadi untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana, proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Nah, hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA, TKA, dan kajian mingguan mahasiswa, masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dalam forum pengajian. Ngaji Kun yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatatlah sekitar
masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Jadi tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Maka itulah perkembangan Islam di Thailand. Jadi materi yang kedua ini kita akan tindak lanjuti dan kalian silahkan membuat kesimpulan-kesimpulan kecil yang kalian tulis dalam buku catatan. Nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Mindanao, Filipina. Itu saja. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap jaga kondisi dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.